Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring. Oke, kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran ke-7, menerima qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah mempelajari subtema, makna dan contoh-contoh qadha dan qadar. Untuk pertemuan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari subtema hikmah beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah memahami dan menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Qadha dan qadar biasa disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa takdir itu ada dua macam. Satu, takdir mubrom. Kedua, takdir mu'allaq. Apa takdir mubrom itu? Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dirubah, seperti kematian. Atau contoh yang lain adalah terbit dan terbenamnya matahari dari arah timur ketika terbit dan arah barat ketika terbenam. Contoh lain, umpama es terasa dingin, api membakar, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh takdir mubrom. Takdir Allah yang tak dapat dirubah. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq ialah takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat dirubah dengan ikhtiar manusia. Contoh, belajar menjadi pintar, berobat menjadi sembuh dari sakit, berdagang dapat laba dan keuntungan, dan contoh-contoh lainnya. Anak-anak yang berbahagia dalam hidup, memang kita senantiasa berhadapan dengan qadha dan qadar, atau senantiasa dan selalu berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diajarkan dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan 4 hal. Pertama adalah ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Ikhtiar itu adalah usaha. Senantiasa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berusaha dalam mewujudkan segala keinginan, dalam menghadirkan segala cita-cita, dalam memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini. Ikhtiar kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain-main. Ikhtiar kita harus maksimal. Kita harus kerja keras dan tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh menyerah. Kita harus tidak boleh putus asa. Kemudian yang kedua, berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita usahakan
apa yang kita usahakan berhasil dan bisa diwujudkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Setelah berdoa, ketiga kita tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal ialah pasrah atau menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerimanya dengan lapang dada. Kemudian yang keempat, kita sabar. Apa sabar itu? Sabar itu adalah menahan emosi, menerima apa yang kita hadapi, apa yang kita temukan. Kita tidak boleh memprotes atau mengeluh, kita harus senantiasa sabar menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 hal itu harus kita lalui satu per satu. Kita tidak boleh melompat dari satu langkah ke langkah setelahnya. Contoh, seandainya kita tidak boleh berdoa saja tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Atau mungkin kita hanya berusaha dan tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kita hanya menjadi orang yang apatis, orang yang menyerah, orang yang pasrah, yang tidak mau berusaha, tidak mau berdoa. Kita hanya tawakal, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sabar saja. Walhasil, keempat langkah itu harus dilakukan secara berurutan dalam menghadapi setiap sesuatu, yaitu ikhtiar terlebih dahulu, berusaha terlebih dahulu yang secara maksimal, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal, dan diakhiri dengan sabar manakala hasil telah diterima. Anak-anak, sekarang apa hikmah beriman kepada qadha itu? Bagi seorang siswa seperti kalian, beriman kepada qadha harusnya bisa menghadirkan perilaku-perilaku terpuji. Antara lain, kalian bisa datang ke sekolah atau kegiatan yang lainnya tepat waktu. Dan kalian juga bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal lain yang positif. Kemudian jika diberi uang jajan oleh orang tua kalian, kalian pun sepantasnya menerimanya dan menggunakannya untuk kepentingan dan kebutuhan kalian, terutama yang mendukung proses belajar kalian dalam menempuh pendidikan. Atau kalian juga tidak berlaku sombong. Tidak boleh sombong baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakatnya. Walhasil, sebagai siswa kalian harus tetap bersemangat belajar, dan belajar. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberi keputusan yang terbaik buat kalian, dan tentunya sesuai dengan ikhtiar atau usaha kalian sebagai siswa. Kemudian sekarang bagaimana hikmah beriman kepada qadar? Setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu tentunya bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sepantasnya kalian bisa mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari keimanan kepada qadar tersebut. Seorang yang beriman kepada qadar dan qadar akan bersikap dan berperilaku yang baik. Antara lain, 1. Menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus diusahakan.
2. Memiliki percaya diri dalam menghadapi berbagai macam tugas. Untuk para peserta didik seperti kalian, misalnya dalam mengerjakan PR, tentu kalian mengerjakannya sendiri. Kemudian untuk kalian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Anak-anak yang berbahagia, walhasil kita semua, kalian semua senantiasa menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan 4 hal: ikhtiar, kemudian doa, tawakal, dan sabar. Berikutnya kita sampai pada lembar kerja siswa. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu kerjakan. 1. Qada qadar disebut juga titik-titik. 2. Takdir itu dibagi 2. Sebutkan. 3. Sebutkan contoh takdir mubrom. 4. Sebutkan contoh takdir mu'allaq. 5. Bagaimana cara menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Demikian anak-anak yang berbahagia, pembelajaran kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.